Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin membawakan biografi tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Al-Ma'ali Ahmad yang berkuasa pada tahun 1640 hingga 1650 Masehi, dan cucu dari Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qadir yang berkuasa pada tahun 1605 Masehi hingga 1640 Masehi. Ketika masih muda, dia digelari sebagai Pangeran Surya, dan setelah ayah dan kakeknya wafat, dia diangkat menjadi Sultan yang bergelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki hobi seni budaya yang sangat kuat, hingga dapat memainkan wayang wong dan permainan sejenis dedauan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang taat beragama. Pada masanya, pendidikan agama Islam mengalami kemajuan yang pesat, dengan adanya madrasah dan lembaga Islam lainnya, hingga mampu mendatangkan guru-guru dari Aceh, Arab, dan wilayah-wilayah lainnya. Masa Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai masa-masa puncak perlawanan pribumi dengan Dutch Belanda. Terjadi banyaknya perlawanan untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa tetap bergerilya melawan Dutch Belanda bersama rakyat hingga titik darah penghabisan. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap pada tahun 1683 oleh Belanda dan diasingkan hingga akhir hayatnya. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi semasa Sultan Ageng Tirtayasa menjabat. Wilayah kekuasaannya menjadi salah satu yang disegani oleh para kolonial Belanda, namun juga menjadi sasaran wilayah yang ingin segera mereka hancurkan. Berikut peristiwa-peristiwa penting terjadi pada masa kepemimpinannya. Sebagai sultan yang dipercaya oleh rakyat, Sultan Ageng Tirtayasa memiliki karakter yang tegas dan lebih cerdas dalam menjalani roda pemerintahan. Keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Banten akhirnya terwujud dengan memajukan perdagangan Banten dan memperluas daerah kekuasaannya, serta mengusir Belanda dari kota Batavia. Karena kebijakannya itu, Banten akhirnya menjadi kota pelabuhan dagang yang sangat penting di wilayah Selat Malaka, dan peristiwa ini menjadi peristiwa penting keberhasilan Sultan. Selain itu, Sultan bercita-cita menjadikan kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Semua keberhasilan dan cita-citanya tidak disukai oleh Dutch, dan kemudian Dutch melakukan blokade. Tetapi usaha Belanda tidak menuai hasil. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa mampu menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Karena berulang kali usaha blokade gagal, Belanda akhirnya melakukan strategi divide et impera atau adu domba untuk meruntuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Kejadian ini berlangsung ketika kedua anak Sultan Ageng Tirtayasa beranjak dewasa, yang bernama Sultan Haji dan Sultan Abdul Fatih. Belanda bertujuan menghasut Sultan Haji bahwa kedudukan Sultan akan dikerahkan kepada Sultan Abdul Fatih adiknya. Akhirnya terjadilah perang saudara di mana pada tahun 1681 Sultan Haji mengkudeta ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa menyusun strategi untuk mengepung Sultan Haji dan membuat Sultan Haji terdesak. Karena semakin terdesak, Sultan Haji meminta bantuan Belanda dan melakukanlah penyerangan terhadap Banten Tirtayasa, hingga menyebabkan kerugian besar dari pihak Belanda. Perjuangan tetap terus dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa hingga suatu saat dia terjebak dalam tipu muslihat yang dibuat oleh Sultan Haji dan pihak Belanda. Dia akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Belanda hingga akhir hayatnya. Perlawanan gerilyanya menjadi suatu peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarahnya. Sultan Ageng Tirtayasa meninggal di Batavia pada tahun 1692. Alasan saya menyukai Sultan Ageng Tirtayasa adalah karena beliau tidak mudah putus asa dan tidak mudah pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.